Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Jasmine Afra, Averina, Karisa, Vivi, Danu, dan Valerina akan menjelaskan jamur Aspergillus terreus sebagai penghasil vastatin. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai eukariota. Kata eukariota berasal dari bahasa Yunani dan bermakna sel yang sebenarnya. Eukariota merupakan sel yang telah memiliki membran inti dan organel selnya lebih lengkap dibandingkan sel prokaryotik. Mikroba mencakup bakteri, virus, protista, dan juga fungi. Perbedaan di antaranya dapat diamati dari struktur sel, cara makan, dan juga alat geraknya. Tampak pada gambar berikut, struktur bakteri, virus, protista, dan juga fungi dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai fungi. Kata fungi berasal dari bahasa Latin, bermakna jamur, dan dapat dibedakan dari hewan karena adanya itin dan juga bersifat heterotrof. Interaksi fungi dengan makhluk hidup yang lain dibedakan menjadi jamur saprofit, parasit, dan mutualisme. Jamur saprofit adalah jamur yang tidak menimbulkan kerugian kepada inangnya. Jamur parasit adalah jamur yang merugikan inangnya, sedangkan jamur yang bersifat mutualisme adalah jamur yang menguntungkan inangnya. Jamur ada yang uniseluler dan juga multiseluler. Dan pokok bahasan kita adalah jamur yang termasuk dalam mikroba, yakni jamur uniseluler. Nah, sekarang kita akan membahas metabolisme. Metabolisme didefinisikan sebagai rangkaian proses transformasi enzimatis molekul organik di dalam sel. Hasil dari metabolisme dinamakan sebagai metabolit, dan metabolit ini dibedakan menjadi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer ini bisa dibilang memiliki peran yang sangat penting, karena digunakan secara langsung untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi sel. Sedangkan metabolit sekunder tidak seesensial metabolit primer, dan hanya akan diproduksi saat nutrisinya mulai berkurang. Dan seperti pada grafik berikut, metabolit primer diproduksi bersamaan dengan jumlah selnya pada fase awal saat mengalami peningkatan. Sedangkan produksi metabolit sekunder dimulai saat fase stasioner atau idiofase, di mana pertumbuhan sel sebanding dengan kematian sel, sehingga terlihat seolah-olah sel tidak mengalami pembelahan. Untuk lebih detailnya tentang perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder bisa dilihat pada tabel berikut. Metabolit primer diproduksi dalam jumlah yang besar, berupa vitamin, karbohidrat, lipid, dan protein. Sedangkan metabolit sekunder diproduksi dalam jumlah yang kecil, berupa alkaloid, fenolik, steroid, minyak atsiri, lignin, resin, tanin, dan lain-lain. Sebelum mengenal vastatin, di sini kita akan bahas terlebih dahulu jamur penghasil vastatin, yakni Aspergillus terreus. Aspergillus terreus adalah jamur yang ditemukan dalam tanah, tanaman busuk, dan debu. Secara taksonomi, Aspergillus terreus termasuk ke dalam kingdom fungi, filum Ascomycota, klasis Eurotomycetes, ordo Eurotiales, famili Trichopomaceae, genus Aspergillus, dan spesies Aspergillus terreus. Ciri makroskopis jamur ini terlihat pada gambar bagian atas, yakni koloninya berbentuk lingkaran, berwarna krem kecoklatan, dan teksturnya seperti bludru. Selain itu, terdapat ciri mikroskopis jamur yang memerlukan bantuan mikroskop seperti pada gambar bagian bawah, yakni hifanya berseptum atau bersekat dan hialin atau tidak berwarna, kepala Conidia bisaria atau violet menumpang pada metula, dan kolumnar atau berbentuk kolom panjang. Conidiofor berdinding halus dan hialin, konidianya kecil, bulat, dan halus. Sekarang kita akan mengenal karakteristik metabolit sekunder Aspergillus terreus, yakni lovastatin. Lovastatin memiliki sinonim mevinolin, monakolin, dan mevakor dengan rumus molekul C24H36O5 dan berat molekulnya 404,55 gram per mol. Bentuk lovastatin dibagi menjadi dua, yakni lakton non-aktif dan bentuk aktifnya asam hidroksi terbuka yang berperan sebagai inhibitor kompetitif HMG-CoA, yakni penyebab kolesterol. Kepolarannya semipolar dengan titik leles 174,5 derajat Celcius, dan dari segi kelarutannya lovastatin tidak larut dalam air, larut sebagian dalam etanol, metanol, asetonitrit, dan etil asetat, serta larut sempurna dalam kloroform. Selanjutnya ada biosintesis dan prekursor dari lovastatin. Poliketida hasil metabolisme sekunder pada mikroorganisme diproses melalui biosintesis asam lemak sehingga menghasilkan berbagai macam senyawa penting dalam bidang farmakologi. Nah, lovastatin ini berasal dari dua rantai poliketida berbeda yang digabungkan oleh ikatan ester.
Poliketida ini disintesis dan dikatalis oleh aktivitas beberapa enzim yang disebut poliketida sintase. Sintesis lovastatin terdapat dua tipe poliketida sintase, yaitu LNKS dan LDKS. Kedua enzim tersebut bertanggung jawab dalam proses pembentukan lovastatin dari poliketida. Sedangkan prekursor biosintesis metabolit sekunder didapat dari proses metabolit primer. Secara garis besar, hanya ada 3 senyawa prekursor metabolit sekunder, yaitu asetat, sikimat, dan mevalonat, serta beberapa asam amino. Lovastatin ini masuk ke dalam jalur asam asetat, dimulai dari unit asetat yang dihubungkan satu sama lain untuk membentuk dua rantai poliketida yang terdiri dari LNKS yang terlibat dalam siklisasi rantai utama poliketida dan membentuk sistem cincin heksahidronaftalena, dan LDKS yang terlibat dalam transfer rantai samping metilbutiril ke monakolin J. Selain melalui proses biosintesis, lovastatin dapat dihasilkan melalui proses fermentasi. Produksi lovastatin melalui fermentasi dapat dilakukan dengan dua cara, fermentasi cair dan fermentasi padat. Kita akan membahas yang fermentasi padat dengan menggunakan nasi busuk sebagai substratnya karena berupa padatan. Nasi busuk di dalamnya ada jamur Aspergillus terreus. Bisa difermentasikan sehingga dihasilkan lovastatin. Ini adalah bagan proses fermentasi. Kemudian ini adalah grafik hasil fermentasi lovastatin terhadap waktu. Didapatkan lovastatin paling banyak pada hari ke-7 yaitu sebesar 11,4 mg per gram. Artinya dalam 1 gram beras atau nasi dapat dihasilkan 11,4 mg lovastatin. Jadi cara ini lebih efektif untuk menghasilkan lovastatin dalam skala besar dibandingkan melalui cara biosintesis. Lovastatin bermanfaat menghambat sintesis kolesterol. Sebagai analog substrat, lovastatin terbukti menurunkan kadar kolesterol dalam darah sehingga mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah arteri, mengurangi terjadinya penyakit jantung koroner, meningkatkan fungsi endotel, mencegah terbentuknya trombus, dan mempengaruhi proses inflamasi. Aplikasi lovastatin diantaranya antihiperkolesterolemia. Lovastatin bekerja dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat dan kadar trigliserida dalam darah. Selain itu, obat ini juga meningkatkan kadar kolesterol baik dalam darah. Selanjutnya, pengobatan kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa statin mengurangi laju penginduksi kanker. Selanjutnya, osteoporosis. Statin dapat membantu penyembuhan patah tulang dengan menstimulasi pembentukan tulang dan densitas mineral tulang. Selanjutnya, Parkinson. Statin potensial untuk mempengaruhi penyakit inflamasi karena menurunkan kadar LDL. Nah, kemudian lovastatin juga dapat membantu penyembuhan penyakit Alzheimer, rheumatoid arthritis, dan juga multiple sclerosis. Sekian penjelasan dari kelompok 10 mengenai jamur Aspergillus terreus sebagai penghasil lovastatin. Terima kasih telah menyaksikan.